Ilham Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu fi raudhatin min riyadil jannah, di salah satu raudhah taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mewasiatkan atau menasihatkan para sahabatnya ketika mereka melewati, dan tentunya bukan hanya sekedar melewati majlis ilmu, atau dalam bahasa Nabi di dalam hadis yang sahih, riyadil jannah, jika kalian melewati taman surga, farta'u, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kalian mengingat dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis ini adalah majlis yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Dan dengan kata lain, majlis ini yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak bisa dibohongi, atau kita tidak bisa berbohong bahwa di majlis ilmu kita tenang. Di majlis ilmu masalah selesai. Di majlis ilmu apa yang tidak terfikirkan menjadi terfikirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumullah. Dan jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Allah akan melimpahkan ilmu kepada kalian. Jadi ilmu itu diawali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Allah akan memudahkannya. Itu sebabnya juga kenapa jemaah rahmatillah Allah, para ulama mengajari adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Karena adablah yang mengantarkan seseorang kepada ketakwaan kepada Allah, yang membuat seseorang tahu bagaimana untuk melakukan yang benar, menghindari yang salah, dan kemudian melakukan yang semestinya. Dan itulah hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita mengeluhkan sulit mendapatkan ilmu, bisa jadi karena kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena jemaah rahmatillah Allah, jangan hanya duduk. Jangan hanya mendengarkan. Jangan hanya mencatat. Tapi yang lebih penting dari itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan yang haram.
Jangan sia-siakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buang waktu dengan melakukan yang tidak bermanfaat. Karena hal-hal itu yang akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita makhluk Allah yang sering berada di majelis ilmu. Ini yang harus diingat oleh setiap dari kita. Dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, lakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuflihu, maka kalian akan beruntung. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatillah Allah. Masih melanjutkan hadis yang ke-29 dari sahabat siapa kemarinnya? Sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhum. Dan beliau di antara fuqaha'us sahabah. Beliau juga di antara fuqaha'us sahabah. Faqih, orang yang faqih di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sendiri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang memasukkan dirinya ke dalam surga Allah dan menjauhkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertanyaanmu itu adalah laqad sa'alta an 'azim. Engkau bertanya tentang sesuatu yang agung. Tapi Nabi mengatakan apa? Fa innahu la yasir. Namun sesungguhnya hal itu amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari neraka, yasir. Mudah. Liman yassarahullahu ta'ala alaih. Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi menyebutkan satu amalan demi amalan. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Amalan yang memasukkan ke dalam surga dan kemudian menjauhkan dari neraka. Kemarin sudah disebutkan. Apa saja amalannya? Yang pertama bukan itu. Ta'budallah atau ta'budullah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tusyriku bihi syai'an. Dan engkau tidak menduakan Allah dengan satu apapun dalam masalah ibadah. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum sholat, itu apanya dari seseorang itu, jemaah? Mukminnya atau tidak? Iya. Waalaikumsalam. Ketika seseorang tidak mukmin, dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan bertanya tentang sholatnya. Betul tidak? Allah akan bertanya, mereka-mereka yang suka berbuat kesyirikan tapi masih sholat ke masjid, akan ditanya sholatnya? Tidak akan. Karena sholat mereka berguguran, sudah selesai. Sehingga semua amalan diawali oleh tauhid. Semua amalan itu diawali oleh tauhidullah azza wajalla. Yang pertama. Dan jangan menganggap enteng ini jamaah rahmatillah Allah, karena mereka yang menghabiskan hidupnya untuk ibadah mahdhah, salat dan yang semisalnya, namun rusak tauhid mereka, semuanya tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Itu yang dimaksud sama Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan apa? Kepada Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Jemaah, kata Allah dalam surat Az-Zumar, la in asyrakta. Apa kata Allah? La in asyrakta, jika engkau menduakan atau berbuat syirik wahai Muhammad, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka. Amalanmu gugur, tidak bermanfaat bagimu. Sudah. Makanya yang pertama dan yang paling utama memasukkan seseorang ke surga Allah, tahu? Tauhid. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Yang paling utama itu tauhid. Yang setelahnya adalah tabi. Kalau kata para ulama, yang setelahnya adalah amalan penguat. Tapi yang paling utama tauhid. Makanya nanti akan ada yang masuk surga, jamaah rahmatillah Allah, dikeluarkan dari neraka. Dalam hadis yang sahih, perawinya Hudzaifah bin Yaman disebutkan bahwa akan ada orang-orang yang diselamatkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apanya?
dengan tangannya. Jam'un katsir, kata Nabi, banyak sekali yang akan selamat ketika Allah mengambil bahasa nanti meraup dari dalam neraka. Jam'un katsir, manusia yang sangat banyak selamat dari dalam neraka. Walaysa fihim khair, gak ada kebaikan pada diri mereka. Illa wahid, kecuali satu, apa? Mereka mukmin, tidak pernah mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu alasannya kenapa kemudian para salafun salih mereka selalu dan akan selalu seperti itu bagi mereka yang mengikuti salafus salih. Tauhidu awalan. Mereka selalu mengatakan at-tauhidu awalan. Tauhid dulu baru yang lain. Tauhid dulu baru yang lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, dan sahih, wa tasumu Ramadan, dan kemudian berpuasa Ramadan, wa tahujjul bait, dan mendirikan atau melakukan haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Dan dengan kata lain Nabi mengatakan bahwa rukun Islam adalah penyebab seseorang masuk ke dalam jannah dan jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup bagi mereka yang melakukan ini untuk masuk surga, meskipun mereka tidak melakukan apapun selain ini. Cukup tidak? Cukup jemaah. Antum sepakat tidak? Membenarkan. Sepakat semuanya? Sepakat. Kenapa alasannya? Ini mudah jawabannya. Ya ini jawabannya. Ini yang ada di depan kita. Bahwa Nabi sendiri yang mengatakan atau menjadikan arkanul Islam sebagai ijabah, kata para ulama. Ijabah kepada Mu'ad bahwa jika engkau ingin masuk surga dan jauh dari neraka, maka lakukan rukun Islam. Dengan melakukan rukun Islam saja cukup untuk masuk surga dan terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhirat jemaah rahmatullah akan banyak orang-orang yang betul-betul tegak hujjah Allah atas mereka. Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka, meminta alasan mereka kenapa mereka tidak menyempurnakan arkanul Islam. Padahal arkanul Islam itu mudah. Ini juga diantara bentuk apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dalam suratul Baqarah Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Kenapa? Karena kalian bisa masuk surga hanya dengan tauhid, salat, zakat, puasa, haji. Jika mampu, maka kalian sudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta kita puasa sunnah. Bisa difahami maksudnya? Allah tidak menuntut kita dengan hal-hal yang lainnya sebenarnya. Jika tidak melakukannya pun selain 5 perkara ini, maka kita masih tetap masuk surga jika melakukan ini. Maka akan yang banyak yang celaka karena hujjah ini jamaah rahmatullah Allah. Ya, sudah dimudahkan oleh Allah, mereka tidak mengambil kemudahan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan di dalam nasihatnya atau wasiatnya kepada Mu'adz bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan dirimu kepada pintu-pintu kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mencari pokok dari pintu atau dari pintu-pintu kebaikan di dalam Islam, maka perkara-perkara inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, yang pertama, kata Rasulullah SAW, as-sawmu junnatun. Pintu kebaikan yang pertama di dalam Islam itu adalah saum. Apa? Saum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan junnah. Puasa itu adalah junnah. Junnah itu artinya tameng. Dan junnah yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari 2 hal. Yang pertama, puasa itu junnatun minasyahawat.
Yang pertama, puasa itu adalah tameng dari syahwat. Bagi mereka yang terkalahkan atau yang sering tergoda atau terbawa, tergiring oleh syahwatnya, maka puasalah tameng antara diri mereka dengan syahwat. Kalau ada yang mengeluhkan, kenapa saya selalu tergoda Ustaz? Karena engkau tidak melindungi dirimu dengan saum. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan as-saumu junnah. Dan syahwat ini tidak berbicara tentang syahwat apa? Seksual saja jemaah. Semua macam syahwat. Betul tidak jemaah? Kenapa? Kenapa jadi semua syahwat dengan puasa itu terbentengi seseorang dari syahwat-syahwatnya? Kenapa jemaah? Ya jemaah. Kata Rasulullah SAW, inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Ya, syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam untuk merusak jiwanya, merusak hatinya. Itu melalui peredaran darahnya. Kata Nabi, fadayyiquhu bis-shaum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, sempitkan dengan saum. Agar syaitan tidak membangkitkan syahwatmu. Agar syaitan tidak bisa melakukan apa-apa. Sempitkan dengan saum. Sempitkan dengan puasa. Bukan dengan olahraga jamaah rahmatullahi Allah. Tapi dengan saum. Karena Nabi sendiri yang mengatakan junnah. Satu dari syahwat. Yang kedua, dia adalah junnah dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, as-sawmu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, puasa itu adalah tameng yang digunakan seorang hamba untuk melindungi dirinya dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa jarak antara orang yang berpuasa dengan neraka? Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis, antum harus tahu jemaah. Ada di buku yang suka dibagikan di bulan Ramadan. Ada itu di situ. Jemaah. Berapa tahun? Jemaah. Atau hadisnya ingatnya pas bulan Ramadan saja jemaah. Hah? Sab'una kharifa kata Rasulullah SAW. 70 tahun jaraknya antara orang yang berpuasa dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan oleh Allah. Sejarak 70 tahun perjalanan. Hanya karena saum. Makanya diantara kalimat para ulama, sebaik-baiknya tameng antara seorang hamba dengan neraka Allah, as-saum. Puasa sudah. Khususnya puasa Ramadan ditambah dengan puasa sunnah yang lainnya. Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW setelah itu, apa setelahnya jemaah? Apa? Sedekah atau sabar? Was-sadaqatu kata Rasulullah SAW, dan sedekah. Apa makna sedekah? Jujur benar. Dan itu kata itu mengacu kepada makna apa dalam amalan Islam? Jemaah. Ana pernah jelaskan ini jemaah. Dan ana sampaikan hadis Nabi tentang ini. Nabi Muhammad SAW, antum kalau mendengar kata sedekah, yang dimaksud itu adalah kullu ma'rufin. Tulis jemaah, tulis. Kullu ma'ruf. Setiap kebaikan kata Nabi sedekah. Sekali lagi, sedekah itu maknanya di dalam Islam secara umum adalah kullu ma'ruf, setiap kebaikan. Itu adalah sedekah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah itu memadamkan apa?
Kesalahan. Kesalahan bukan api. Sedekah menghapuskan, memadamkan kesalahan. Sebagaimana air memadamkan, menghapuskan api. Sebagaimana kita saksikan bagaimana air menghilangkan api, maka seperti itu pula lah sedekah menghilangkan dosa dan kesalahan seseorang. Dan Islam membuka pintu sedekah seluas-luasnya. Betul? Karena semua kebaikan adalah sedekah. Dan kita sudah sebutkan hadis-hadis yang mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa amalan-amalan itu adalah sedekah. Ini sudah berlalu jemaah. Pasti ada catatannya. Ada tidak jemaah? Atau ketinggalan di rumah jemaah? Jemaah, taib. Ana mau tanya, apa yang antum ingat? Amalan apa yang antum ingat bahwa amalan tersebut itu adalah sedekah di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hah? Enggak sedekah. Nabi bilang bahwa amalan itu sedekah. Senyum. Sudah itu saja selesai. Ana lagi mikir Ustaz. Apa ya? Dan Nabi mengatakan ini kepada para sahabat yang fuqara, yang mengeluhkan bagaimana orang-orang agniya, athriya, mereka bisa bersedekah dengan hartanya sedangkan diri mereka tidak bisa. Zikir, semuanya tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya. Terus apa lagi? Nyuapin istri. Hah? Nyuapin istri. Masya Allah, betul itu sedekah. Terus apa lagi? Menghindarkan gangguan dari jalan. Terus? Sahih, mengangkut orang lain, mengangkat barangnya. Terus apa lagi? Sudah stop jemaah? Perkataan baik, sahih. Terus apa lagi? Mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Sahih, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Amar ma'ruf nahi mungkar, sahih. Apa lagi? Menangguhkan hutang. Iya, sahih. Menangguhkan hutang. Dan setiap harinya dia mendapatkan pahala sedekah. Ketika ditangguhkan, undur lagi, minta diundur, undur lagi, terus saja begitu. Oh iya, setiap harinya sedekah jemaah. Iya, dicoba kayak gitu coba. Ya, jangan mikir duitnya saja, pikir pahala. Pahala Allah jauh lebih baik, pahala Allah jauh lebih besar. Dan kita betul-betul akan menyadari itu nanti di hadapan Allah jemaah. Bahwa duit itu bukan segalanya, uang itu bukan apa-apa, pahala yang jauh lebih berharga. Nanti di akhirat, di dunia nggak kerasa, tapi di akhirat nanti akan nyata rasanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita itu bukan dengan keadaan ekonomi kita, tapi apa? Pahala yang kita lakukan dan dapatkan dari apa yang kita punya. Ya, amal soleh jemaah, amal soleh. Dan kemudian apa lagi yang antum ingat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum datang di waktu yang tepat. Apa? Masya Allah. Itu nggak disebutkan oleh semuanya. Masya Allah. Sahih, nafkah batin. Antum paham lah ya. Yang belum nikah, sudahlah. Senyum saja, senyum. Cukup. Taib. Nafkah batin. Dan itu juga sebabnya kenapa baginda Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan hal ini jemaah. Nabi itu bukan laki-laki yang berlebihan syahwatnya, enggak. Bahkan istrinya mengatakan kana amlakukum liirbihi. Nabi Muhammad itu adalah laki-laki yang paling bisa mengendalikan syahwat. Tapi Nabi menunaikan hak istri-istrinya dan kemudian mencari pahala darinya. Jadi bukan hanya urusan syahwat saja, enggak. Betul jemaah? Iya, ihtisab. Itu sebabnya kenapa Nabi bisa dan melakukan menggauli istrinya berapa? Dalam satu malam. Semuanya. Tolong dibayangkan jemaah. Mikirnya kemana-mana, enggak. Wah ini gimana? Enggak gitu. Semuanya karena iman. Dan jangan anggap hal-hal yang seperti ini remeh jemaah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan salah seorang dari kalian mendatangi istrinya sebagaimana
keledai jantan mendatangi keledai betina. Jangan. Semua punya haknya. Semua punya haknya. Ada kewajiban yang harus ditunaikan jamaah rahmatillah. Dan itu sedekah. Terus apa lagi jamaah? Yallah. Langkah menuju masjid. Sahih. Terus apa lagi? Mumtaz, menyertai teman untuk menyelesaikan urusannya. Qaulun ma'ruf, kemudian perkataan yang baik-baik, itu juga sedekah. Dan begitu banyak pintu sedekah di dalam Islam, dan kesemuanya memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan Syekh Al-Utsaimin, Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa as-sadaqatu baridun. Kata beliau, dalam bahasa beliau, sedekah itu sifatnya barid, dingin dan mendinginkan. Ya, barid. Itu sebabnya kenapa Nabi mengatakan dipermisalkan seperti apa? Air. Antum sedang menghadapi masalah besar, ujian besar, memadamkannya gimana? Sedekah. Dan Nabi juga sudah bilang, sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Sona'i, perbuatan-perbuatan baik diantaranya sedekah, itu memadamkan atau melindungi seseorang dari datangnya musibah-musibah berat. Ya, padamkan dengan sedekah. Padamkan. Karena ini sifatnya. Kata Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah rahmatullahi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, was-salatur rajuli fi jawfil laili al-akhir, atau fi jawfil lail. Salatnya seseorang, ini diantara pintu kebaikan. Fi jawfil lail, apa artinya fi jawfil lail? Jamaah, di tengah malam. Di tengah malam yang dimaksud yang mana oleh Rasulullah SAW? Yang dimaksud dengan jawful lail, thuluthul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah itu yang dimaksud? Kenapa mengisyaratkan atau merujuk atau menunjukkan kepada waktu itu? Karena waktu terbaik di dalam satu malam, waktu terbaik untuk melakukan sholat malam, itu adalah waktu nuzul. Waktu apa? Apa itu nuzul? Turunnya siapa? Rabbul Alamin. Kemana? Ke langit dunia. Melakukan apa Allah subhanahu wa ta'ala di langit dunia? Mengabulkan doa, terus mengampuni dosa, terus apa? Bagi yang meminta istighfar maksudnya. Taib. Terus apa lagi? Jamaah, apa lagi? Ada 3 yang akan dilakukan oleh Allah. Benar gitu? Atau nebak ini? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, adakah yang meminta, maka aku akan berikan permintaannya. Adakah yang berdoa, maka aku ijabah doanya. Adakah yang meminta ampunan, maka aku ampuni dosa-dosanya. Apa bedanya permintaan dengan doa? Jemaah, permintaan itu untuk siapa? Doa itu untuk siapa? Dan bisa untuk orang lain. Itu pun diijabah oleh Allah di sepertiga malam terakhir. Kemudian istighfar, minta ampunan, maka aku akan mengampuninya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma tala, kemudian Nabi Muhammad SAW membaca dalam hadis yang sedang kita bahas, tatajafa junubuhum anil madaji'. Apa artinya jemaah? Ayo coba. Lambungnya jauh dari mana? Surat apa itu? Ayat berapa? Masya Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Garis bawahi jemaah. Tatajafa maksudnya apa? Jauh. Jauh.
Ya, menjauhkan. Junub di sini maksudnya adalah sisi perut. Janb itu sisi bagian perut. Kanan kiri itu disebutnya jam. Jelas? Jamaknya junub. Karena memang seorang muslim tidur itu bukan di atas punggungnya, bukan di atas perutnya, tapi ala janbin. Mereka tidur di atas sisi sebelah mana? Kanan kiri, kanan, sebelah kanan atau berbaring sebelah kanan. Tangan di mana? Gimana tangan di pipi? Ya gini. Ya. Tangan di pipi. Itu cara tidur seorang muslim. Baik. Nah, orang yang di sepertiga malam terakhir, yang sholat malam itu tatajafa, perut mereka jauh dari tempat tidur mereka. Itu adalah pintu kebaikan dalam hidup seorang muslim. Cuman masalahnya jemaah, kita sering kalah oleh apa? Oleh tidur. Dan sebetulnya terkadang bukan oleh tidur, tapi oleh dosa kita sendiri. Beberapa a'imah mengatakan bahwa mereka diharamkan dari sholat malam karena satu dosa yang mereka lakukan. Dosa. Bukan ngantuk-ngantuk teuing sebetulnya mah. Bukan capek-capek teuing. Kita mah ideal hidupnya jamaah tidur 8 jam. Betul tidak? Jamaah. Jamaah. Betul? Iya. 6 jam paling enggak lah. Bukan karena capek. Tidur ba'da isya juga. Tapi sholat malam enggak. Tapi karena dosa. Ya, karena dosa. Dan bagi seorang mukmin dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan beberapa keutamaan salat malam. Tulis jemaah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah SAW, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian melakukan salat malam. Karena kata Nabi, fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena salat malam itu adalah kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Nabi, Rasul, para pengikut mereka adalah para pelaku salat malam. Itu alasan yang pertama kenapa kita hendaknya sholat malam. Alasan yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa qurbatun ilallah. Karena sholat malam itu adalah bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qurbah, mendekatkan kita kepada Allah. Dan alasan yang ketiga, ini bagi orang yang merasa terjebak dalam kemaksiatan. Kata Rasulullah SAW, wa manhatun lil ithm, au anil ithm. Salat malamlah yang mencegah kita dari melakukan dosa. Manhatun anil ithm. Dia mencegah, dia menghalangi seseorang berbuat dosa. Salat malam. Orang yang selalu melakukan salat malam akan jauh dari kemaksiatan. Dan kemudian kata Nabi yang berikutnya, takfirun lisayyi'at. Dia adalah penghapus dosa. Penghapus dosa. Dan ada satu lagi. Siapa yang pernah mendengar hadis ini sebelumnya? Atau semuanya baru pertama kali? Jamaah. Jamaah, ana membutuhkan jawaban antum. Tolonglah. Kalau iya, tidak. Ada yang pernah dengar? Antum? Pernah? Enggak. Antum? Enggak juga. Ada yang lain pernah dengar? Enggak ada juga. Berarti yang terakhir enggak ada yang tahu. Taib. Tulis yang terakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matradatun lidda'i anil jasadi
Salat malam itu yang mengusir penyakit dari tubuh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini kan sibuk olahraga jemaah. Betul tidak? Supaya apa? Supaya bebas penyakit. Padahal yang paling kuat untuk membebaskan kita dari penyakit salat malam. Sebetulnya. Oh Ustadz, dah salat malam juga olahraga. Selalu dikaitkan dengan olahraga. Ya, hatta antum sholatnya sambil duduk dan boleh sholat malam sambil duduk, maka antum tetap insya Allah dengan izin Allah, dengan takdir Allah, antum akan dijauhkan dari penyakit-penyakit karena qiyamul lail. Berarti ini masalahnya selama ini jemaah rahmatullah Allah. Ini masalahnya. Masalahnya di mana? Ya ini apa ini? Aduh, tong letter listing. Apa maksudnya? Salat malam. Dalam salat malam. Baik jemaah rahmatullah Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah rahmatullah Allah kemudian mengatakan, ya beliau membaca ayat ini sampai akhir ayat berikutnya hatta balagha, di dalam riwayat disebutkan ya'malun. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan qiyamul lail sebagai pintu kebaikan yang terakhir yang disebutkan oleh beliau dalam hadis tersebut, beliau kemudian mengatakan lagi, mewasiatkan hal lain lagi kepada Mu'adz. Ala ukhbiruka, kata beliau, bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Maukah aku kabarkan kepada dirimu apa jemaah? Apa? Dirwah itu yang terakhir. Ra'sul amr, pokok dari urusan hidup atau kehidupan seseorang. Yang paling penting, yang paling utama. Kemudian tiangnya apa? Dan yang terakhir puncaknya apa? Dalam kehidupan seseorang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disambut kalimatnya oleh Mu'adz, bala ya Rasulullah. Iya, saya mau tahu. Saya ingin dikabari tentang itu. Maka Nabi menyebutkan yang pertama. Ra'sul amri, kata Nabi apa? Islam. Pokok urusan seorang muslim di dalam kehidupan adalah Islam, agama. Ya, dia menjadi seorang muslim. Dia bagian dari kaum muslimin. Itu intinya dalam hidup. Antum jadi muslim. Itu intinya. Dan siapakah yang harus jadi muslim? Ana mau tanya. Maksud ana, siapakah kemudian itu tidak ada khilaf, itu fitrah. Tapi setelah itu siapa yang harus jadi Islam? Yang harus jadi muslim, siapa? Keluarga saja. Anak, istri, terus itu keluarga Pak, betul. Itu penjabaran. Siapa yang harus masuk Islam? Oh, yang dikehendaki oleh Allah. Perintahnya untuk siapa? Seluruh manusia jemaah. Kenapa bingung begitu jemaah? Seluruh manusia harus jadi Islam. Makanya risalah Islam ini bukan hanya disampaikan kepada orang-orang yang datang ke pengajian. Risalah Islam ini untuk semua orang. Sampaikan kepada semuanya. Adakah kita jemaah rahmatullah Allah tidak khawatir kalau nanti kemudian di akhirat orang-orang yang tidak mendengar Islam dari kita, padahal kita bisa menyampaikannya, mereka kemudian tidak menuntut kita? Jemaah, apakah lakum dinukum waliyadin itu berarti antum tidak mengabarkan Islam kepada siapapun selain muslimin, orang-orang yang beriman? Ini ra'sul amr. Ini pokok segala urusan. Inilah yang menyelamatkan kita dari azab Allah, yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi hujjah para nabi termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat di hadapan Allah. Yang dimaksud nabi menjadi syahid untuk seluruh umat
Apa maksudnya jemaah rahmatullah Allah? Nabi itu syahidan. Nabi itu. Apa maksudnya? Bahwa Nabi akan bersaksi di hadapan Allah bahwa mereka semuanya yang ada di hadapan Rasulullah SAW di padang mahsyar itu sudah menerima kabar Islam dari Nabi dan Rasul mereka. Hujjah. Sehingga gak ada lagi yang bisa mengelak. Bahwa semuanya sudah sampai. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika khutbatul wada, apa yang dikatakan Nabi di akhir? Apa yang dikatakan? Sahih. Sahih satu itu. Yang kedua apa? Penutup sekali kalimatnya apa? Siapa yang hafal? Antum. Fadhal antum. Bukan itu. Yang lainnya. Ala, kata Nabi Muhammad SAW, ala hal balaghtu. Di hadapan semua kaum muslimin, bukankah aku ini memastikan beliau sudah menyampaikan, kata Nabi. Diulang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah bahwa aku sudah menyampaikan semuanya. Dan nanti di akhirat Nabi akan mengatakan kalimat yang sama kepada umatnya. Jadi antum gak bisa ngelak lagi nanti. Nabi mengatakan, saya sudah sampaikan. Jadi salah siapa ketika kita celaka nanti? Na'udzubillah min dzalik. Karena Nabi sudah tegak hujahnya. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW. Wa amuduhus salah, kata Nabi. Dan tiangnya adalah salat. Dan ini menjadi dalil yang menguatkan riwayat, bukan menguatkan, tapi menjadi dalil pengganti hadis atau riwayat yang sering kita dengar dari kecil. Apa hadisnya? Iya, bahasa Arabnya apa? Masya Allah. As-salatu imaduddin. Maknanya tidak salah, tapi riwayatnya bukan dari Rasulullah SAW. Yang sahih ini, wa amuduhus salah. Salat adalah tiang agama. Karena ketika salat hilang, agama seseorang runtuh. Seseorang meninggalkan salat, dia berpindah dari Islam kepada kekufuran. Betul? Apa dalilnya? Sahih, Masya Allah. Perbedaan antara kami, perjanjian kami orang beriman dengan orang musyrikin apa? As-salah, tarkus salah. Satu. Kemudian apa lagi jamaah rahmatillah Allah? Para sahabat ijma'. Kami tidak melihat satu amalan yang meninggalkannya adalah kekufuran atau mengeluarkan seseorang dari Islam. Apa? Salat. Ya. Sehingga kalau jumhur mengatakan bahwa keluar Islam salah satu penyebabnya adalah meninggalkan salat. Siapa yang dihukumi keluar dari Islam ketika meninggalkan salat? Apakah semuanya begitu saja atau tafsil? Jemaah, tafsil itu apa? Perinci. Diperinci. Kalau yang malas bagaimana, terus yang lainnya bagaimana hukumnya? Siapa yang bisa menjelaskannya? Ini sering antum dengar pelajaran insyaallah. Fadhal. Gantian atau jamaah, gantian. Jelaskan. Fadhal. Ya, fadhal. Yang merubah hukumnya menjadi tidak wajib maka dia telah kufur. Nah, yang menganggap bahwa salat itu tidak wajib atau juhudan, jahidan, dia menentang kewajibannya, maka itu kufur. Tapi yang tidak kufur masih meyakini kewajiban salat. Meyakini kewajiban salat tapi malas. Berarti belang betong itu termasuk ke dalam itu? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi alasan mereka kali-kali itu karena merasa tidak wajib atau memang karena malas. Maka tafsil. Jawabannya apa? Tafsil. Tapi yang harus diingat, salat adalah tiang agama. Ketika dia runtuh-runtuhlah agama seseorang. Dan kemudian yang ketiga kata Nabi, dzirwatu sanamihil jihad. Yang ketiga puncak dari agama seseorang, ya, itu adalah jihad. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Puncaknya adalah jihad. Dan jihad yang dimaksud tulis itu jemaah, al jihadu fi sabilillahi diddal musyrikin.
Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik yang tidak beriman kepada Allah. Itu puncaknya. Itu pun puncak. Ya. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa jihad itu adalah jihad yang paling sempurna karena menggabungkan seluruh agama. Maksudnya sabar, tawakal, sedekah, apalagi dalam jihad melawan musuh Allah itu apa yang kita lakukan, Jamaah mengumpulkan seluruh ibadah dalam jihad fisabilillah itu. Semuanya ada pada jihad fisabilillah. Makanya balasan jihad fisabilillah apa jemaah? Syahadah. Dan syahadah itu menjamin beberapa perkara bagi orang yang mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Bukan hanya surga. Apa balasannya dari Allah? Dihindarkan dari fitnah kubur. Terus dihindarkan dari sakitnya sakaratul maut. Terus bisa memberikan syafaat 70 orang anggota keluarganya. Terus halas. Tidak dimakan apa? Tetap mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tetap mengalir. Terus apa lagi? Diburung. Ruhnya ditembolok burung-burung hijau di bawah arasy Allah. Terus dinikahkan dengan para bidadari. Terus masih belum selesai jemaah. Yu'manu min faza'il akbar, diselamatkan dari rasa takut kekagetan yang terbesar ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya faza'ul akbar. Semua orang takut pada saat itu kecuali syuhada, para nabi, para rasul. Karena tahu mereka akan disidang, berdiri telanjang, dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya disebut al-faza'ul akbar, kekagetan yang sangat besar, yang terbesar. Tapi syuhada tidak. Terus apa lagi balasannya? Karena begini-begini maksudnya apa jemaah? Yub'atsu wa jurhuhu tasilu daman. Lukanya dalam keadaan masih mengalirkan darah. Sebagai tanda bahwa mereka syuhada. Terus apa lagi? Bau apa? Misik. Betul. Terus wangi, bukan tidak bau amis. Iya. Bau misik. Terus apa lagi? Masuk surga tanpa hisab. Itu puncak kehidupan seseorang di dalam Islam. Gak ada lagi. Gak ada lagi jemaah. Makanya antum wajib berharap kepada Allah mati syahid. Wajib. Wajib tidak? Kalau tidak, kenapa? Enggak, bukan itu jawabannya. Bukan itu jawabannya. Hah? Mata ala syu'batin minan nifaq. Kalau seseorang tidak pernah meminta dengan jujur kepada Allah untuk mati syahid, maka dia ketika mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Makanya wajib minta sama Allah mati syahid, meskipun tidak pernah mengalami perang di jalan Allah. Tapi kedudukan syuhada akan didapatkan oleh manusia yang seperti itu. Jamaah rahmatullah Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan kembali kepada Mu'adz hal lainnya. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah aku kabarkan dengan penghancur semuanya? Semua amalan yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka hancur. Pokok agama seseorang Islam, tiangnya, kemudian puncaknya hancur. Pintu-pintu kebaikan hancur. Semuanya bisa hancur. Semuanya bisa hancur. Dan Nabi kabarkan kepada Mu'adz ketika ditawari, qultu bala ya Rasulullah, ya saya pengen tahu penghancur semuanya itu. Fa akhadha bilisanihi, maka Nabi memegang tangannya, memegang lisannya. Beliau memegang, fa akhadha bilisani, memegang lisannya, kemudian Nabi mengatakan kuffa alaika hadza. Apa artinya kuffa alaika hadza? Baca bukunya jamaah. Jagalah, atau lebih tepatnya tahan olehmu ini. Tahan kata Nabi.
Kuffa 'alaika hadza. Tahan. Yang satu ini tahan. Maksudnya menahan apa, jemaah? Coba anda mau tanya, apa yang harus ditahan? Ya dari apa? Dari berucap. Nanti kita akan jelaskan apa saja yang disuruh ditahan, diperintahkan dalam Islam. Tapi tahan kata Nabi. Kendalikan, tahan. Tapi Mu'adz kemudian bertanya kepada Nabi, "A inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi?" Apakah kita ini akan diberikan perhitungan, dihukum oleh Allah gara-gara apa yang kita katakan ya Rasulullah? Dan setiap dari kita seperti itu jemaah. Kita nggak pernah menyadari atau bahkan nggak pernah berpikir bahwa setiap perkataan yang kita katakan akan dimintai pertanggungjawaban dan itu bisa menjadi penyebab kita mendapatkan azab Allah. Bisa. Mu'adz sama pikirannya seperti kita. Oh emang ya Rasulullah, yang kita ucapkan itu akan diberikan hukuman oleh Allah? Karena kalau kita mengucapkan sebuah perkataan, itu begitu mudahnya dia keluar. Tidak berpikir panjang, bahkan lebih sering kita tidak berpikir ketika berbicara. Betul? Kita pikirkan dulu, cerna, komentar ini, komentar itu, ngatain ini, ngatain itu, nggak pernah jemaah. Sehingga kita tidak pernah merasa bahwa apa yang diucapkan bisa jadi dosa. Nggak pernah. Iya, meskipun kita udah ngaji tahunan juga sama. Gak pernah mikir. Persis seperti pikiran Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Kata beliau jamaah rahmatillah Allah, "Thaqilat ka ummuk." Apa artinya thaqilat ka ummuk? Ya apa, celaka apa? Hah? Fadhal, siapa yang bisa menerjemahkan ini? Makna sakilat ke ummuk. Maknanya bukan itu makna asalnya, bukan itu. Yang keras. Maknanya apa dulu? Enggak sebelum itu. Semoga ibumu kehilanganmu. Nah itu artinya. Semoga ibumu kehilangan dirimu. Itu makna dari sakilat ke ummuk. Nabi betul-betul bermaksud seperti itu jemaah? Jemaah? Enggak. Kalimat-kalimat yang seperti ini banyak dalam bahasa Arab. Dan tujuannya adalah untuk menarik perhatian lawan bicara. Laisa ala haqiqatihi, kata para ulama. Ini tidak bermakna hakikatnya. Makna sebenarnya bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ya, jelas? Dan kemudian diterjemahkan celakalah. Karena seorang ibu kehilangan anak, celaka tidak? Jemaah, itu kecelakaan yang besar. Antum seorang ayah, seorang ibu. Antum kehilangan anak, celaka tidak? Waliyadzubillah. Celaka. Gak ada nanya celaka ini. Nah, celaka. Seorang ibu lebih celaka lagi. Siapa yang lebih sedih kehilangan anak? Kenapa? Tanya ke ibu-ibu ya. Hah? Jawabannya satu aja. Karena rahmat Allah pada hati seorang ibu jauh lebih besar dibandingkan rahmat Allah pada hati seorang ayah terhadap anaknya. Ayah sayang dan tidak ada yang menyaksikan kasih sayang seorang ayah, betul? Tapi kasih sayang seorang ibulah yang membuat dia rela mengorbankan segalanya dalam hidupnya untuk anak. Enggak tidur, enggak makan, bahkan rela sakit agar anaknya sehat. Ya, makanya yang jadikan poros itu dalam hidup seorang anak itu ibunya. Baru setelah itu siapa? Ayah. Meskipun ayah tidak bisa dihilangkan oleh seorang anak, dan ketika dia dewasa, ayahlahnya yang akan menjadi topangan kehidupannya. Tapi ibu rahmatnya jauh lebih besar. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini agar Mu'adz memberikan perhatian kepada apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Wa hal yakubbun nas
Bukankah yang membuat seseorang itu tersungkur, jatuh, nyusruk, kalau kata bahasa apanya jemaah? Nyusruk itu bahasa mana jemaah? Bahasa Sunda, nyusruk. Ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka. Au qala ala manakhirihim, atau di atas hidung mereka nanti di akhirat. Wajah mereka di bawah, kaki mereka di atas. Illa hasaida alsinatihim, melainkan disebabkan karena kesalahan atau dosa-dosa lisan mereka. Itu yang membuat seseorang binasa kelak nanti di akhirat. Bahkan jamaah rahmatillah Allah, antum bisa tulis di buku antum, seluruh amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang gugur, bisa gugur karena dosa lisan yang dikerjakan oleh orang tersebut. Dan dalil yang menunjukkan itu sangat banyak. Masuk neraka hanya gara-gara lidah. Itu menghancurkan semua amal saleh. Bahkan Nabi dalam hadis ini memberikan isyarat. Tadi sholat, zakat dan seterusnya, semua itu gak ada gunanya. Milad, hancur semuanya hanya gara-gara lidah. Makanya sahabat siapa jamaah yang mengatakan, jamaah rahmatullah Allah, bahwa tidak ada yang lebih pantas dipenjara melebihi lisan? Sahabat siapa? Ayo, sahabat siapa? Jamaah. Ayo, yang bisa jawab boleh pulang duluan, silahkan. Olas jamaah. Rugi. Jangan pulang kalau gitu ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Abdullah siapa? Abdullah itu ada Abadillah. Ada 4 Abdullah yang paling masyhur di kalangan para sahabat. Salah seorang dari mereka. Siapa saja sebutkan dulu. Nama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu yang keempat. Itu yang paling masyhur di antara para sahabat. Abdullah maksudnya. Masih banyak yang lain. Ada Abdullah bin Unais dan seterusnya. Gitu ya. Tapi 4 ini yang paling utama. Nah, di antara mereka ini siapa yang mengatakan kalimat tersebut? Ya, Mah? Siapa yang mau? Betul? Yakin? Ada buktinya? Beneran ini serius? Ada buktinya? Ada? Bacakan. Dan anak senang lihat antum di majelis ilmu, masya Allah. Barakallahu fikum. Anak kangen sama antum betul-betul. Fadhal. Nah, mumtaz. Barakallahu fik. Boleh anak kasihkan hadiah boleh? Masya Allah. Fadhal, dapat antum hadiah. Mudah-mudahan jadi kebaikan insyaallah ta'ala. Masya Allah. Taib, ya. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Abdullah. Ini wajah-wajahnya wajah kabita, lihat kitab. Gak apa-apa, khair insyaallah. Ya, nanti insyaallah banyak kitab insyaallah ta'ala. Ya. Bahwa yang paling pantas di penjara itu adalah lisan. Dan Nabi kita sebetulnya yang menasihatkan itu kepada kita semua. Bahwa kalau kita tidak sanggup berbicara, diam, kata Nabi. Tahan mulutmu, tutup mulutmu, penjarakan lisanmu. Udah. Jangan terlalu banyak ngomong. Jangan terlalu banyak ngomong. Karena ucapan antum itu bisa menjadi kebaikan atau sebaliknya penggugur amal saleh yang antum kerjakan. Nabi mengatakan kepada wanita yang ibadahnya disebut-sebut orang, hiya finnar la khaira fiha, kata Nabi, tidak ada kebaikan pada dirinya, dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena lidah. Hanya karena lidah. Dan yang sering kita lalaikan dan kita lupakan, tulis dalam kutubnya jemaah, dalam kitabnya, bahwa akhlak yang buruk, salah satunya lisan yang buruk itu tufsidul amal. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Su'ul khuluq, kata Nabi, tufsidul amal. Akhlak yang buruk itu
merusak amal soleh seseorang. Kama yufsidul khallu al-asal, sebagaimana cuka merusak madu. Rusak semuanya hanya karena akhlak yang buruk. Makanya jangan pernah menganggap bahwa berburuk dalam akhlak itu biasa, tidak. Tapi dia merusak agama seseorang, menghancurkan segalanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya insyaallah dari kejahatan lisan, kejahatan lidah. Wallahu taala alam. Ini dulu yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan ini jamaah rahmatillah Allah. Jika ada yang ingin ditanyakan falyatafaddal sebelum kita akhiri kajiannya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Ya. Tafadhal ya akhi. Wallah, jangan ragu-ragu. Naam. Wa jazakumullah khairan. Gimana? Jadi katanya ya Anda sampai kapanpun nggak akan melunasin utang ini gitu. Itu orang yang berhutang maksudnya? Enggak, yang diutangin, yang memberikan hutang gitu. Yang memberikan hutang mengatakan bahwa Anda tidak akan melunasi. Tidak akan istilahnya ikhlasin gitu utang dia ke Anda gitu. Melainkan ingin menuntut di akhirat. Dan itu terjadi setelah ikhtiar maksudnya? Iya, setelah ikhtiar. Ya. Terus? Ya, itu saja. Baik. Yang pertama jamaah rahmatillah Allah, orang yang dizalimi itu berhak meminta dan memohon apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan bahwa anak akan tagih orang itu nanti di akhirat, itu hak dia dan Allah akan mengijabah itu. Karena menunda harta orang lain padahal kita bisa menunaikannya. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan matlul ghaniyyi zulmun. Jadi orang yang mampu membayar hutangnya mengundur-undur, dia menahan-nahan untuk membayar hutang, zulmun, itu kezaliman kata Rasulullah. Dan kezaliman itu akan diselesaikan di hadapan Allah. Kalau misalkan antum dizalimi kemudian mengatakan ana enggak ridho sampai ana meminta hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menzalimi ana, itu hak yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati memang. Banyak di antara kita yang enggak hati-hati dengan kezaliman. Menikmati kezaliman. Padahal Nabi sudah wanti-wanti. Hati-hati kata Nabi dengan orang-orang yang terzalimi itu, khususnya doa mereka. Karena enggak ada hijab antara mereka dengan Allah. Doa itu enggak ada hijab, mustajab. Dan yang perlu diingat bahwa ketika mereka menuntut di hadapan Allah, habis lagi. Di dunia kita bisa menghindar. Di dunia kita bisa memutar balik fakta. Di akhirat nggak bisa. Dan Allah yang menjadi hakimnya, ahkamul hakimin. Hakim yang paling hak, hakim yang paling adil di hadapan Allah. Makanya bagi mereka yang terzalimi, tidak mampu memaafkan, apa yang harus dikhawatirkan? Apa yang harus dikhawatirkan? Kenapa harus ngeluh terus menerus? Kenapa harus nyebut-nyebut terus? Nanti di akhirat akan ada waktunya. Dan Allah menjamin itu bagi setiap mereka yang dizalimi. Ya, bahkan kalau orang yang memang ngutang, memang niatnya nggak mau bayar, kata Nabi, atlafahullah, Allah akan hancurkan dia di dunia sebelum akhirat. Pasti itu. Kaya mungkin karena nipu dan seterusnya, tapi ingat kata Nabi, atlafahullah, Allah yang akan menghancurkan dunianya. Itu pasti terjadi. Jangan khawatir. Makanya orang yang terzalimi itu adalah orang yang paling diperhatikan oleh Allah. Kita yang harus hati-hati kalau ternyata kitalah orang yang menzalimi dirinya. Itu yang harus kita khawatirkan. Makanya semuanya jemaah, Nabi Muhammad SAW, para khulafanya, semua memiliki sifat yang satu ini. Takut bahwa mereka di antara orang-orang zalim. Bukankah itu yang dilakukan Nabi terakhir dalam kisah yang masyhur itu? Yang sahabat mau mengkisos Nabi Muhammad SAW. Betul tidak?
Gara-gara apa itu jemaah? Karena Nabi tidak ingin dituntut nanti di hadapan Allah ketika beliau zalim. Nggak mau, mending di sini aja. Itu pelajaran yang dikasih Nabi kepada kita semua. Sekarang aja, jangan nanti di akhirat. Makanya barang siapa yang pernah merasa dizalimi oleh diriku, balas sekarang kata Nabi. Balas sekarang. Dan Nabi rela membuka bajunya, dipukul, mau dipukul sama sahabat. Bayangkan coba. Ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia terbaik. Tapi ridho untuk mengkisos dirinya sendiri. Buka bajunya. Fadhal, di mana? Di punggung. Pukul punggung saya. Padahal beliau tidak pernah berbuat zalim. Ambil ibrahnya jemaah. Jadikan beliau sebagai uswah. Jangan malu, jangan takut. Kalau memang melakukan kezaliman, akui dan minta maaf. Sudah selesai masalahnya di dunia sebelum akhirat. Jangan sampai semuanya terbawa sampai akhirat. Apapun itu ya. Hati-hati. Ucapan antum di Facebook, ucapan antum di Instagram, apapun itu. Minta maaf. Kalau antum masih sanggup, minta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah rahmatillah, dosa lisan itu seperti apa? Jamaah, semua keburukan yang menjadi kebiasaan kebanyakan dari kita sekarang. Bohong, terus apa lagi? Ghibah, terus apa lagi? Hah? Komentar atau caci maki, celaan. Terus apa lagi jemaah? Hah? Fitnah, mengadu domba orang. Terus apa lagi? Mengungkit-ungkit kebaikan. Iya betul, itu salah satu hal yang dianggap biasa. Padahal itu menggugurkan amal soleh. Itu keburukan, dosa lisan itu. Ngungkit lagi, terus apa lagi? Gibah lagi, kembali kepada gibah. Laknat, mengatakan bahwa si fulan nggak akan dirahmati oleh Allah. Tanpa bukti, tanpa dasar. Iya, si itu mah bakal cilaka. Si itu mah ahlun nar. Dan seterusnya, na'udzubillah. Yang seperti ini, manusia yang seperti ini, mereka tidak akan menjadi syufa'a wa syuhada yaumil qiyamah. Mereka ngasih syafaat tidak bisa, dan mereka tidak akan menjadi saksi bagi siapapun. Karena ucapan-ucapan mereka itu. Terus apa lagi dosanya? Bersumpah palsu. Ada lagi yang lain? Hah? Nyanyian termasuk tidak? Termasuk? Wallahu a'lam. Bagus. Ayo, nyanyian termasuk tidak? Termasuk tidak? Hah? Termasuk dosa tidak? Tafsil. Yang di dalam kandungan nyanyiannya ada yang haram, maka dosa. Jika tidak ada yang haram, maka masih ragu-ragu Anda. Karena antum menyatukan antara nyanyian dengan musik. Musik mutlak haram, kecuali dalam beberapa keadaan. Yang satu nyanyian tidak mutlak haram. Yang haram itu yang isinya haram. Yang tidak haram isinya kebaikan, itu boleh. Boleh nggak? Masih ragu jamaah. Anak tak apal dalilnya Ustaz. Anak tawakuf aja. Anak kasih tahu antum boleh. Karena Nabi membiarkan sebagian sahabatnya Hasanus Saut yang bagus suaranya untuk bersenandung di dalam perjalanan mereka. Sampai unta Nabi goyang-goyang, saking enaknya suaranya, goyang menikmati. Bayangkan unta aja goyang, apalagi manusia. Unta memang gigituan enggak. Dalam hadisnya disebutkan sampai kepala unta itu menikmati lantunan senandung dari sahabat tersebut. Boleh, asal isinya tidak haram. Begitu juga dengan syair, selama isinya tidak haram, boleh. Nabi itu punya penyair pembela beliau ketika menghadapi orang-orang musyrik. Siapa yang bisa jawab? Hah? Ahsan. Cuman gak ada hadiah. Doa saja buat antum. Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit itu penyairnya Rasulullah SAW. Ya, kalau orang musyrik mencela Nabi dengan syair, dibalasnya oleh Hassan. Boleh. Selama maknanya baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan yang masuk dari ibu cuma satu.
Afwan, di luar tema. Bagaimana Ustaz jika seorang akhwat harus melakukan operasi di satu rumah sakit yang dokternya perempuan, namun rumah sakit itu dikenal di masyarakat dan pengalaman teman jelek dalam pelayanannya. Dan yang satu lagi rumah sakit dengan dokter pria pelayanannya bagus. Mana yang harus dipilih? Dokternya perempuan, pelayanannya bagus. Cari yang seperti ini. Iya. Tapi dalam keadaan darurat, maka kepada dokter laki-laki kan diizinkan. Jika memang darurat dan tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Maka kaidahnya ad-darurah tubihul mahdzurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang darurat itu menjadikan yang dilarang menjadi boleh dalam keadaan darurat. Namun insyaallah jamaah rahmatillah Allah, rumah sakit di negeri ini, di kota ini saja banyak tidak? Teramat sangat banyak. Maka cari, bersabar ya, sampai menemukan yang terbaik insyaallah taala. Wallahu taala. Silakan dari bapak-bapak, ada satu lagi. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Gak apa-apa, fadhal, fadhal. Naam, la bas, fadhal. Naam. Tapi kadang sebagai manusia yang jauh dari sempurna, saya kadang-kadang mendengar orang tua kita itu berbeda pandangan. Saya. Meskipun maksud kita baik, tentu orang tua tidak senang dinasihati karena sehingga orang tua menjadi sakit hati. Saya. Apakah sakit hatinya orang tua berpengaruh terhadap kehidupan kita, Ustaz? Nah. Karena ada yang bilang tidak akan sukses orang menyakiti orang tua karena Allah tidak ridho. Nah. Terus kedua, bagaimana Ustaz menyatukan orang tua dan istri yang bertahan, Ustaz? Haruskah istri yang ditinggalkan kalau sudah tidak bisa taat dengan orang tua suami, Ustaz? Dan terakhir, apakah perkataan buruk atau baik orang tua ini dijawab atau dikabulkan Allah? Jika Bagaimana jika ada orang tua yang suka mengeluh tentang anaknya? Nah. Ketika buruk anaknya ke orang-orang. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Yang pertama jamaah rahmatillah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la taqul lahumma uff, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian berkata kepada keduanya uff. Yani kalimat yang sederhana sekali, tapi menunjukkan adanya penolakan atau ketidaklembutan dari seorang anak. Itu dilarang, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan mendebat? Betul jemaah, orang tua kita itu nggak sempurna memang. Mereka itu juga terkadang ya, itu suka memahami sesuatu tidak benar sebenarnya, tapi memaksakan kehendaknya. Itu fakta. Tapi memang seorang anak di dalam Islam dituntut untuk tidak kemudian membuat kedua orang tuanya tidak ridha kepada dirinya. Khususnya dalam perkara-perkara yang memang bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kemaksiatan, maka kita pun harus membalasnya dengan baik. Dan para sahabat yang menjadi dalil kita dalam masalah ini, mereka disuruh kufur, tapi tidak ada yang ngamuk-ngamuk, bentak-bentak orang tuanya, tidak ada. Dijawab dengan kalimat yang baik dan dinantikan hidayahnya. Mereka mohonkan kepada Allah, mereka tetap berbuat baik kepada orang tua mereka. Apalagi dalam masalah yang jauh lebih rendah dari itu. Masalah apa sih? Dunia. Kadang-kadang orang tua sama anak ribut masalah bola, ribut masalah ini dan itu, gak cocok ini, gak cocok itu. Apa ini? Yang harus sadar siapa? Anak. Terlebih dahulu anak. Karena dia yang posisinya lebih sulit dibandingkan orang tua dalam masalah yang seperti ini. Ya, jadilah anak yang soleh. Gak usah didebat. Ya, itu kuncinya. Gak usah didebat. Gak usah mencari, atau kalau ininya bahasa Sunda nyiar-nyiar piambeken gitu ya. Jangan, gak usah. Biarin aja dengan sikap mereka. Dan kita nasihati dengan baik. Satu itu. Yang kedua, yang Anda ingat dari pertanyaan antum, karena panjang pertanyaan antum, ya. Apakah doa-doa mereka yang buruk kepada kita, padahal kita tidak bersalah misalkan, itu diijabah oleh Allah? Jawabannya tidak. Karena Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya.
Nggak pernah. Sehingga ketika orang tua salah menghukumi anak, kemudian mendoakan keburukan kepada anaknya, yang seperti ini nggak dijabah sama Allah. Karena sifat Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya, nggak akan. Beda kecuali kalau mereka punya alasan mengatakan mendoakan keburukan kepada anaknya. Nah, ini yang harus dikhawatirkan oleh seorang anak. Jika tidak perlu khawatir. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghadapi ya, apa disebutnya itu, konflik antara istri dengan orang tua. Anda pernah jawab dulu ya perasaannya? Kapan gitu ya? Pertanyaannya serupa. Ya, apa jawaban Anda? Anda pengen tahu, Anda masih ingat apa enggak? Apa jawaban? Fadhal. Mumtaz, masyaallah. Iya, itu yang Anda jawab. Dalam kondisi seorang laki-laki harus memilih. Itu kondisinya. Karena orang tua itu bukan pilihan. Itu satu-satunya. Maksud Anda bukan untuk perbandingan memilih antara ini dan itu. Mereka pilihan yang pertama. Kalau seorang istri kekeh ingin tetap berkonflik dan kemudian membawa suaminya ke dalam konflik dengan orang tuanya sendiri, maka bagi seorang laki-laki jika memang orang tuanya tidak melakukan kekeliruan tapi istrinya yang ngotot dan seterusnya, maka pilihannya sudah cari wanita yang lain. Iya jemaah. Tapi dalam keadaan kemudian orang tua kita pun bersalah, maka seorang laki-laki harus adil. Harus mencari jalan tengah. Ya, harus mencari jalan tengah. Dan yang harus diingat oleh dua wanita yang berselisih di antara satu orang laki-laki. Maksud ana biasanya istri dengan ibu si suami atau dengan mertua. Yang harus diingat oleh kedua wanita ini, yang menjadi korban yang paling parah itu adalah laki-laki yang ada di tengah mereka. Di sisi lain ibu, di sisi lain yang habis hidupnya bukan mereka berdua, tapi laki-laki yang berada di tengah-tengah konflik mereka. Harusnya mikir dua-duanya, mikir bahwa mereka sedang berbuat kezaliman kepada orang ini. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, dan konflik mertua menantu itu biasanya penyebabnya sepele biasa. Betul? Yang ini cemburu, yang itu cemburu. Itu masalahnya sudah. Makanya semuanya harus berpikir jernih, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau harus memilih, antum pilih yang mana? Khalas. Itu jawaban yang benar. Meskipun ada anak, pilih orang tua. Allah yang akan jaga anak antum. Allah yang akan jaga kehidupan antum. Kalau antum melakukan yang benar. Jangan takut. Meskipun tidak mudah, tapi penjagaan Allah itu selalu bersama orang yang benar. Dan mengambil keputusan yang benar. Meskipun harus berpisah. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu pertanyaan yang terakhir. Sebetulnya pertanyaan banyak ya. Dan sudah mencangkup semuanya jamaah rahmatillah Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan seluruh urusan segala setiap dari kita. Mengampuni dosa-dosa kita. Dan memasukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.